Shalom, selamat pagi saudaraku. Pernah gak kita bayangin betapa indahnya suatu hari kita bertemu dengan Tuhan Yesus? Kita kemudian berhadapan dengan Bapa. Kita melihat senyumnya Tuhan. Wah, itu luar biasa sekali ya. Itu yang kita kejar kan. Itu yang terindah, itu yang termahal dalam kehidupan kita. Percayalah, suatu hari kita bisa berjumpa face to face dengan Bapa dan Tuhan Yesus di dalam kemuliaan surga, keindahan surga yang luar biasa itu. Amin saudaraku. Dan itu semua akan diterima oleh orang-orang yang memang tepat di mata Allah. Maka tidak salah apa yang kita lakukan hari ini. Kita berjuang merindukan hadiah ini. Maka kalau hari ini Anda berjuang, saya berjuang dengan berjerih lelah melayani hatinya. Ketahuilah saudaraku, kita hanya mengejar satu, senyum Tuhan sepanjang pengiringan kita akan Dia. Sejujurnya kita hanya mau menikmati itu sendiri, senyum itu sendiri. Betul gak saudaraku? Kita hanya mau menikmati senyum Tuhan itu sendiri dalam hidup kita. Mungkin selama ini kita masih belum menyadari bahwa senyum Tuhan itu yang berharga ketika kita mengiring Bapa selama ini, mengiring Yesus. Selama ini kita hanya mengejar senyum kita sendiri, gelak tawa kesenangan kita sendiri. Tapi kita hari ini mulai sadar bahwa aku tidak mengejar keinginanku lagi. Aku mau mengejar senyuman Tuhanku dalam hidup ini. Betul saudaraku? Apapun yang kulakukan hari ini, aku menyanyi, aku melayani, aku bekerja, aku menikah. Aku lakukan semua untuk menyenangkan Tuhan. Aku mau sungguh-sungguh menyenangkan Tuhan dalam kehidupanku. Dan kalaupun aku merasa happy dengan apa yang kulakukan, aku mau Tuhanku juga merasakan happy seperti yang aku rasakan. Tapi kalau Tuhanku merasakan tidak happy dengan apa yang kulakukan, aku lebih baik tidak melakukannya sama sekali dalam hidupku, daripada aku mengkhianati perasaan Tuhanku. Wah, itu indah saudaraku. Tapi berani gak kita semua sampai di titik-titik itu sampai maksimal? Maka mari kita perkarakan hidup kita hari ini. Apakah kita mau melihat senyumannya Tuhan atau tidak? Mungkin ada yang balik bertanya, bagaimana saya bisa melihat senyum Tuhan? Tuhan tidak kelihatan. Itu berarti pasti orang itu tidak menemui Tuhan. Kalau Tuhan berkata Daud hidup di hadapanku, itu berarti Daud tahu kapan dia mendukakan Allah, kapan dia menyenangkan hati Allah. Jika dia mendukakan hati Allah, dia bertobat. Maka dia bisa berkata di Mazmur 139, selidiki aku, kenali aku, apakah jalanku serong atau tidak. Artinya apa saudaraku? Apakah aku mendukakan Engkau Bapa? Apakah ada cara hidupku yang salah di matamu Bapa? Betul saudaraku. Istri yang mencintai suami, pasti ia melayani suaminya dan berdandan untuk suaminya. Maka kalau kita mencintai Tuhan, maka kita akan terus berdandan roh kita setiap hari untuk Tuhan, karena kita mencintai Tuhan. Kita akan memeriksa diri kita setiap tekukan hidup kita. Kalau ada yang mendukakan hatinya. Maka dalam kesibukan yang begitu padat, begitu hebat, kita tidak boleh lupa berdandan di hadapan Allah. Biarkan kesibukan dan kepadatan, kehebatan hidup kita di semua kehektikan hidup kita. Kita terus pakai itu semua menjadi alat untuk kita berdandan. Kesempatan untuk kita berdandan di hadapan Tuhan. Karena kalau tidak, kita sedang mengkhianati Tuhan. Karena Tuhan itu harus memenuhi hidup kita. Sepenuhnya hidup kita untuk Dia. Maka sejatinya semua pelayanan harus dimulai dari satu, mau menyenangkan hati Tuhan. Baru kita melakukan semua kegiatan kita. Maka coba, apakah kita memperkarakannya atau tidak? Mungkin kita udah puluhan tahun Kristen, tapi mulai semoga dari renungan ini, saudara-saudari diingatkan kembali bahwa kekristenan kita harus sampai memperkarakan apakah aku merajut senyum Tuhan atau tidak dalam hidupku. Amin ya saudaraku ya.
Karena jangan-jangan sedikit sekali yuk kita memperkarakan, membuka hati kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita benar-benar mau berusaha untuk menangkap apa perasaan Tuhan terhadap diri kita. Itu jarang. Loh, kenapa Pastor Stephen ngomong begitu? Karena saya pun juga pelaku. Sebelum saya mengerti kebenaran yang murni, saya jarang, bahkan tidak tahu sama sekali bahwa saya harus merajut senyum Tuhan dalam hidup saya. Karena dulu saya taunya hanya saya tidak melakukan dosa supaya aku tidak masuk neraka. Sesimpel itu aja. Kenapa kamu ke gereja? Supaya aku tidak masuk neraka, aku masuk surga. Saudara-saudari mungkin juga sama ya seperti saya berpikirnya. Simple begitu aja. Tetapi kalau kita tahu kedalaman lebih dalam, kenapa Yesus melakukan itu semua sampai di titik akhir di kayu salib itu, finishing well. Ternyata ada satu poin, dia mau menyukahkan hati Bapanya. Dan itu jarang ditemukan oleh banyak orang Kristen sampai hari ini. Tapi kiranya biarlah melalui renungan pagi ini kita dicelikkan mata kita. Ya, maka kita mau setia yuk dari pagi hari ini memeriksa diri kita untuk mengetahui ada senyum Tuhan enggak dalam hidupku. Untuk memanjakan hati Bapa saja. Maka di situ kita akan struggling, berjuang 24 jam 7 hari berjuangnya di situ. Kalau tidak setia dari sejak dini dari hal kecil saudaraku, maka jangan harap deh kita bisa melihat merajut senyum Tuhan dalam hidup kita. Karena tidak bisa dadakan mencintai Tuhan sepenuh hati. Ya, ingat loh di Mazmur 7 Matius 7 ayat 21-23. Itu kan Tuhan ngomong, aku tidak kenal kamu. Nyah kau dari hadapanku. Berarti kan Tuhan melihat perilaku kan ceritanya kan. Kalau dari ayat ini kita bisa memastikan bahwa Tuhan melihat setiap gerak-gerik kita. Apakah berkenan di hadapannya atau tidak. Jadi sudah sejatinya kita mulai berpikir keras mulai hari ini bahwa ada CCTV Tuhan dalam hidup kita. Nah, maka hati-hati saudaraku. Tapi lakukan ini bukan karena takut masuk neraka, takut dihukum bukan, tapi lebih kepada takut tidak punya kesempatan menyenangkan hati Bapa dan Tuhan Yesus gara-gara kita asik dengan hidup kita sendiri. Maka kalau kita mulai menjaga perasaan Tuhan sejak dini, pasti kita akan berusaha untuk aku tidak mau lukai hati Tuhan. Betul ya? Jadi kita mulai belajar untuk aku gak mau sombong deh. Aku gak mau seenaknya lagi hidup ini. Ya gitu ya saudaraku, jangan jahat sama orang. Udahlah ya, ampuni ya. Ayolah ya. Jangan kita merasa tidak melawan Tuhan hanya karena tidak absen ke gereja atau karena aktif sebagai pelayan Tuhan. Padahal yang Tuhan perhatikan atau yang Tuhan lihat itu dari menit ke menit dari waktu hidup kita. Perilaku kita, mulut kita, kebiasaan-kebiasaan kita. Maka sekali lagi yuk, jangan kita tidak berubah. Jangan sampai kita merasa asing terhadap wajah Tuhan. Karena setiap orang pasti memiliki hubungan yang khusus, yang istimewa, dan harus menemukan wajah Tuhan bagi dirinya secara khusus. Jangan lihat wajah Tuhan terhadap orang lain, tapi wajah Tuhan terhadap diri kita sendiri. Temukan dia. Dia bisa kok kita temukan. Tapi memang butuh perjuangan. Ya, sadar bahwa kita belum sempurna. Kita juga melihat banyak perilaku kita yang buat Tuhan tidak tersenyum. Kita sadari itu. Dan kita sedih tentunya membayangkan bagaimana ke depan nanti. Kok aku gini-gini terus ya. Ya, ingatlah kalau seseorang benar-benar hidup benar di hadapan Allah, mau buat Tuhan tersenyum, maka hidupnya pasti akan menggarami orang lain. Tapi kita masih punya kesempatan. Maka berubahlah agar kita dapat melihat senyum Tuhan di dalam hidup kita. Sampai nanti di kekekalan. Rehoboth Semarang yuk berjuang bareng ya. Ya. Bareng-bareng. Saya berjuang, Anda berjuang. Para pencinta renungan The Message yuk berjuang bareng-bareng. Senyum Tuhan itu yang kita kejar.
Ya, GSK Rebot Semarang, One Vision, One Heart for harvesting. Tuhan memberkati.